Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun saat ini berada. Saya percaya bahwa sampai saat ini saudara tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Melalui video ini kembali saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya dengan kita belajar firman Tuhan setiap saat, maka pengenalan kita akan Kristus semakin hari semakin bertumbuh. Dan ayat firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita meyakini bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik proses pembentukan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang berpengharapan serta setia dalam setiap ketetapannya. Namun perlu kita sadari bahwa untuk mencapai semua itu kita akan melewati proses demi proses. Banyak tokoh dalam Alkitab yang harus melewati proses pembentukan dari Tuhan agar janji Allah nyata dalam hidup mereka. Dan ketika mereka setia serta taat dalam menjalani proses hidup, mereka menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Nabi Musa, sebelum menjadi seorang pemimpin membawa umat pilihan Allah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, terlebih dahulu ia harus menjadi seorang gembala kawanan ternak mertuanya di padang gurun. Lalu Yusuf, ia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dijual sebagai budak di Mesir. Difitnah oleh istri Potifar, kemudian dipenjarakan. Namun Yusuf tidak memberontak atau mengeluh kepada Tuhan. Melainkan ia tetap percaya dan setia mengikuti alur Tuhan. Sehingga pada saat yang telah Tuhan tentukan, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan Yusuf. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menghadapi perapian yang menyala-nyala. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi sedikit pun iman mereka tak akan tergoyahkan. Dan pada akhirnya janji-janji Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana mereka bertahan dalam proses yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Jadi saudara, ketika kita mau taat mengikuti proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, percayalah hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Saudara, kupu-kupu sebelum menjadi seekor binatang yang indah, berharga, lucu, melukiskan sebuah ketenangan, dulu ia adalah seekor ulat yang menjijikkan, tidak berharga, menimbulkan ketakutan, bahkan dianggap sebagai hama dan sebagainya. Tetapi setelah ia mengalami metamorfosis, akhirnya ia muncul sebagai kupu-kupu yang kita kenal sebagai salah satu binatang yang indah untuk dipandang. Saudaraku, saya tidak tahu proses apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara saat ini. Namun perlu kita sadari bahwa ada fase-fase tertentu di mana kita akan mengalami hal yang serupa dengan ulat sebelum menjadi seekor kupu-kupu. Ada saatnya di mana orang lain di sekitar kita akan memandang kita sebagai pribadi yang tidak berharga, memandang kita sebagai ancaman, menjadikan kita bahan tertawaan mereka, lalu kita dihina, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Bahkan masih ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang mungkin saat ini saudara sedang hadapi. Masalah demi masalah. Tetapi mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang berhasil dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Percayalah bahwa ketika kita tetap setia dan bertahan dalam prosesnya Tuhan, maka setiap janji Allah yang telah diberikan kepada kita yang percaya kepadanya akan terpenuhi.
Bahkan firman Tuhan dalam pembacaan kita mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.